Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih sempat dengar Pak RW sambutan. Kelas banget nih, Masya Allah. Sambutannya kelas wali kota Tangsel. Besok nyalonin kali. Ya, ini Mbak Yu saya, Mas saya, Dr. Ratna dan keluarga besar buka RKDS dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doain kliniknya barokah. Kliniknya insya Allah membawa juga keberkahan, amin. Dan teman-teman semua dari Majelis Taklim, teman-teman dari kepolisian, dari TNI, ibu-ibu semua yang hadir, wabil khusus juga para keluarga besar, suster, perawat, dokter di RKDS klinik. Alhamdulillah, mari sama-sama kita membaca lagi suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkahnya buat kita semua, buat sekeliling, dan buat Indonesia, serta buat semesta raya dan sisinya. Al-Fatihah. Amin. Setiap apa yang dilakukan sama kita itu insya Allah jadi ibadah dan jadi amal soleh bila kita niatnya emang melayani orang, niatnya adalah membantu orang, walaupun sama sekali bukan kesalahan dengan niat nyari duit, dengan niat nyari rizki. Perlu digarisbawahi ya, kan kadang-kadang kan orang bilang kan, niat lu jangan nyari duit. Enggak, nyari duit itu boleh dan disuruh. Jadi jangan ragu-ragu. Yang nggak boleh menyolong, yang nggak boleh maling. Jadi jangan ragu-ragu, nyari duit, nyari rizki itu bukan cuman boleh, tapi disuruh. Saya masuk ke dunia dakwah memang suka nabrak-nabrak tuh. Makanya nggak sedikit juga orang yang nggak suka, ya biarin aja. Misalkan saya bilang, ya ngapain lu malu-malu pengen kaya? Kan ada orang bilang, ngapain sih nyari kaya? Lah, ngapain nyari kaya? Nyari kaya itu, jadi orang kaya itu luar biasa. Belum pernah ngerasain jadi orang kaya ya. Kalau belum pernah ngerasain, lu cari kekayaan itu yang bener. Lu minta sama Allah gitu. Nah, sementara orang lain kan bilang, udah sih jangan nyari-nyari kaya, hidup mah yang penting apa adanya. Lah, bagaimana ceritanya? Kecuali miskin tahan mental, miskin tahan banting, miskin punya prinsip. Lah, lo baru ditagih SPP aja udah nangis-nangis. Gimana tahan jadi orang miskin, nggak ada makanan, lu ngutang ke warung? Nggak boleh. Kalau emang nggak mau minta kaya dan nggak mau nyari kaya, jadilah orang miskin yang tahan. Ya, jadi orang miskin yang tahan. Pertanyaannya, tahan nggak lo jadi orang miskin? Asal kita kondangan nggak direken, Idul Fitri, Idul Adha nggak direken, lu hadir nggak di absen. Kenapa? Lu bukan orang kaya, nggak dihitung. Temen kita reuni kita nggak dihitung, mau datang mau nggak dicari. Nah, kalau kita nggak tersinggung sebagai orang miskin, orang susah, ya bagus, ya terima. Gue juga mesti belajar tuh, hebat tuh. Dikata-katain orang, anak lu gembel, gitu. Terus kita sabar, hebat, itu lebih hebat daripada orang kaya. Pertanyaannya tadi, sanggup nggak ngelihat anak nangis gara-gara susu habis, terus kita bertahan hanya nyebut Allah, Allah, Allah. Tahan nggak? Nah, iya, jangan ke warung gitu loh. Oh, bisa ngutang nggak? Ya, kalau begitu harus nyari kekayaan. Harus jadi orang kaya. Ada teman-teman di polisi, di tentara bilang jabatan nggak penting. Dah, jabatan nggak penting. Lu nggak tahu kalau punya jabatan bisa mindahin orang? Bisa ngedukung yang baik sama bisa ngedukung yang buruk. Iya loh Pak. Terus kita bilang, komandan kita mah dukungnya yang jelek-jelek. Nah, kenapa lu ya bukan jadi komandan? Lu ngomongin komandan, lu dong yang jadi komandan. Itu bukti bahwa kekuasaan juga penting, kekuasaan juga perlu, jangan dimusuhin. Kalau saya mah kagak.
Saya nggak musuhin, duit saya nggak musuhin, saya cari. Hah? Ntar kalau udah nemu, bagiin, gitu. Hah? Betul nggak? Kekayaan, sengaja saya mau nyari kaya, tapi lewat jalan yang benar. Yang dagang, usaha, kerja keras, kerja cerdas, dan lain-lain. Kekuasaan juga kita cari. Kalau emang bisa kita cari, kita cari. Kalau emang bisa kita usahakan, kita usahakan. Jadi RW kalau emang bisa jadi RW. Terbesok dia jadi lurah kalau emang bisa jadi lurah. Besok dia jadi camat kalau emang bisa jadi camat. Kejar terus. Kenapa? Lah, kita mesti melindungi rakyat. Kita mesti melindungi masyarakat. Kita mesti melindungi orang lemah, orang kecil. Kita nggak bisa menyerahkan nasib kita sama orang. Oh gitu. Oh keren. Keren. Dari kecil saya sudah bersahabat dengan yang namanya menjadi pemimpin. Udah bersahabat. Oh, mau saya mah jadi yang dipimpin dari dulu. Ogah maunya di depan. Depan. Mimpin. Kalau emang bisa mimpin. Orang bilang, wah jadi pemimpin mah repot. Banyak hisapnya. Lah, hisap baiknya juga banyak. Jangan ngelihat dari sisi jeleknya, lihat sisi baiknya dong. Begitu teken tanda tangan jadi pemimpin, terus kemudian lahir keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang kemudian mendatangkan rahmat, mendatangkan berkah, kita dapat pahala. Orang miskin ya, saya ngomong apa adanya. Saya suka kasihan sama orang. Orang bilang, "Tat, lo jangan ngomong gitu deh." Enggak, gue mau kasihan sama orang miskin. Asal orang miskin itu pengen kaya aja, sekedar pengen kaya aja, jadi deh. Masalahnya nggak kepikiran sama dia. Nggak kepikiran, nggak keomongan gitu. Nggak keucapan gitu. Padahal pengen aja. Gua nih pengen punya rumah dah. Keucap aja, jadi tuh rumah. Tapi karena dia ngerasa dia nggak mampu, dia nggak sanggup, mendingan makan singkong daripada bayangin keju, gitu katanya. Akhirnya nggak ngomong-ngomong. Nggak ngomong-ngomong itulah yang membuat Anda sebagian yang miskin, maaf dengan izin Allah, nggak kaya-kaya. Nggak kaya-kaya. Musuh kita itu sekaligus juga penolong kita adalah ucapan kita, pikiran kita. Izinnya susah, jangan bilang izin susah, bilang gampang. Tapi udah nggak ada tapi. Harus latihan tuh. Siapa juga sih Ji yang nggak mau pergi haji? Terus, itu kan gue siapa? Ya, lu hamba Allah, tahu nggak lu? Allah yang punya Ka'bah. Kenapa lo jadi ribet omongan? Kenapa lo jadi ribet omongan jadi susah? Karena lo hamba visa, hamba paspor, hamba kuota, hambanya duit, hambanya tiket, bukan hamba Allah. Gua kalau nggak ada tiket Ji, dari mana gua begini? Lu enak ada tanah, lu gua sepengki aja gua nggak punya. Ya tinggalnya di kontrakan aja, emang kagak ada tanahnya, peluran semua, semen. Apa yang membuat ibu bapak semua nggak pada pergi haji? Ayo, satu nggak kepikiran, dua nggak keucapan, niat aja kagak, boro-boro naik level iman, yakin, percaya, boro-boro ngucap aja nggak berani. Gua nggak berani Ji, takut jatuh. Apa sih? Makanya saya ngajarin berani. Siapa yang mau pergi haji? Siapa yang mau pergi haji di sini? Ada? Ada? Semua pengen pergi haji? Lu bikin selamatan ntar malam. Bukan main, Ntar asar mampir tuh ke majlis-majlis taklim. Yang bapak-bapak mampir ke musola-musola, pegang mic-nya, pinjem. Assalamualaikum, saya mau selamatan ntar habis maghrib. Saya mau pergi haji tahun depan. Gitu. Udah, insya Allah gak ada yang datang. Gak ada yang percaya sama lu. Saya wa amma ana, begitu bahasa Arabnya. Saya melakukan apa? One step higher. Saya melakukan yang lebih tinggi daripada sekedar ngundang Anda semua. Kalau saya ngomong kayak begitu, biasa itu. Yang gitu aja orang belum tentu berani. Saya mah kagak, saya tabrak. Bener-bener saya tabrak. Waktu masih miskinnya. Rumah masih tanah. Toilet kagak punya. Toilet ya Allah kagak punya. Jamban kagak punya. WC kakus kagak punya. Iya benar. Kita di Empang. Iya serius. 99 saya nikah. Masuk ke rumah istri saya, mertua. Aduh ya Allah. Emang. Tapi ya itu sejarah gitu. Kagak ada loh. Kagak ada toiletnya, rumah masih tanah.
Dalam keadaan seperti itu, jadi mantu baru, jadi orang baru di kampung Ketapang, saya pegang mic. Apa yang saya omongin? Yang saya omongin begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Mansur, jadi warga baru di sini. Siapa aja yang pada punya utang ke rumah saya? Bukan main. Keren ya. Ya kan gue nyuruh ke rumah gue doang. Emang gue suruh bayarin. Siapa aja pengen pergi haji, pengen umroh mulai tahun depan, insya Allah saya berangkatin haji satu-satu, umroh satu-satu, ke rumah dah. Ke rumah. Beneran. Nggak ada yang datang. Ila-ila Bang Jona yang datang. Bang Jona. Jam. Gitu. Sambil mukul pintu. Beneran lo. Pengen gue berangkatin orang sekampung. Iya Bang Jona. Oh gila ya. Ya gue daftar deh. Gue Jona, gue percaya lu besok bakal jadi orang kaya. Gue Jona, gue percaya lu bakal jadi ustadz gede. Gue Jona, gue percaya lu bakal jadi orang gede. Gue daftar. Dan saya nggak pernah cedera janji. Nggak pernah. Karena sebelum saya kaya, Jona meninggal. Ya kan gue nggak bohong. Iya meninggal ya. Aman, gue nggak bohong. Nah yang datang Jona doang. Saya nggak bohong, sono main ke kampung Ketapang, nenek-nenek mana yang kita nggak berangkatin, sono cari. Nah itu omongan Ji, bukan karena saya sanggup, enggak, omongan yang diizinkan Allah. Punya omongan nggak lo? Coba ibu-ibu jajah, bapak-bapak jajah, naik step lebih tinggi lagi. Naik step lebih tinggi lagi. Masih punya ibu nggak di rumah? Masih? Masih ada orang tua? Masih? Ah begitu selesai pengajian, pulang temuin dia. Cium tangan. Assalamualaikum mak. Cium tangan yang beda 3 kali bolak-balik. Depan, belakang, depan. Tanda kita mau bawa berita. Nanti Dokter Ratna, suami dan semua nih mikir sepi-sepi loh. Ngomong sepi-sepi. Mikir rame-rame. Ngomong rame-rame. Ngomong laku-laku, ngomong kagak laku. Jatuh tuh ucapan 16. Amin, amin. Saya balik. Bukan 16 we. 61. Karena kalau 16 itu udah keucap. Itu tanda bakal nyampe. Nah kalau emang tanda bakal nyampe, ngapain 16? 61 aja. Nah ibu-ibu, kalau tadi saya bilang, kalau cuman ngomong sama mak, tahun depan ayah mau berangkat haji. Jangan. Itu biasa omongan. Yang bener naikin lagi 1 step. Bilang sama dia, nya, ma, insya Allah besok emak bakal berangkat haji. Kalau perlu tahun ini emak berangkat haji 2022. Emak umroh dulu sebelum haji. Saya yang ngeberangkatin haji dan umroh emak. Berani nggak lo? Mikir. Mikir. Ntar gue ditagih. Hah? Belum ada gambaran. Nggak perlu gambaran itu. Berani aja dulu. Coba jajal. Insya Allah kalau ngomongnya benar dari hati sendiri, insya Allah emak nangis, betul nggak? Betul nggak? Apa dia bilang? Ya Allah, emang lu tukang bohong. Gue dibohongin mulu. Hah? Cincin emak belum lu bayar. Lu jadi tentara emak tanah sepetak. Kayaknya bener nih. Kayaknya. Tapi apa kata emak kita? Kali ini emak dibohongin, demen benar. Emak doain kenyataan. Ntar lu berangkat sama suami lu nemenin emak. Bos, kalau ada yang berani siang ini ngomong gitu ke emak bapaknya, saya ceramah ntar. Ente pasti akan nyari itu ke Dokter Ratna, pada nyari ke RW Syarifuddin. Punya nomornya si Mansur. Mau ngapain? Gue mau ngundang. Bener ucapan dia. Gue bilang gue gak mau ngontrak lagi. Males. Gue mau beli ayah. Kejadian bener gue diusir. Wah susah dah tapi saya bertahan pokoknya saya bilang pokoknya gue jadi orang kaya. Makasih lo udah bantu tanda tangan dan lain sebagainya. 9 pintu kanan, 9 pintu kiri, tanah sehektar belakang udah jadi punya saya. Mana nomor telepon Ustadz Mansur? Gue mengundang di ceramah. Ini. Saya bilang nggak usah musuhin, nemenin. Apa ibu punya cita-cita? Apa ibu punya omongan? Perhatiin kan? Orang miskin, orang kecil yang anaknya jadi orang gede karena bapak emaknya punya omongan sama anaknya.
Nah, ntar lo yang bayar kesedihan mak lo. Nah, nanti kamu yang bakal jadi jenderal, nak. Gitu. Omongan bapak ibunya yang kopral mentok, kapten mentok barangkali begitu, tapi karena dia selalu ngomong manggil anak ke jenderal, jadi tuh Jenderal Hadi. Emang bapaknya jenderal? Bukan kan? Panglima kemarin, sebelum Pak Andika. Lah Pak, bapaknya ya Allah. Tingginya juga dan Ramil kali. Bener, saya ketemu tuh. Tapi omongannya cakep. Pak Nur Hadi ini kayaknya belum Kapolsek. Belum kan? Belum. Tapi umpama dia punya anak 5. Umpama nih Pak Nur Hadi punya anak 5. Dan pengen berubah, cukup lewat ucapan. Anak 5 panggil anaknya dengan panggilan yang berbeda. Anak yang pertama, Kapolda DKI sini. Kapolda Metro sini lo. Keren nggak? Anak nomor 2, Kapolda Jatim sini. Hah? Anak nomor 3, Kasat sini. Nomor 4-nya Panglima, nomor 5 Kapolri. Udah panggil begitu aja. Jadi sih. Nih ya, orang sekampung kalau pengen nolongin orang paling bodoh, panggil dia si pinter. Orang sekampung pengen nolongin orang paling bodoh, panggil dia si pinter. Orang sekampung pengen bikin orang paling jahat jadi paling soleh, panggil si soleh. Orang sekampung pada pengen bikin orang paling miskin jadi orang paling kaya, panggil dia bos. Bos. Sampai dia lupa kalau dia bukan bos. Karena dipanggilnya bos terus. Bos. Apa kabar bos? Lupa nih orang kalau dia bukan bos. Lama-lama haibahnya muncul. Akhirnya jadi bos beneran. Jadi S1 beneran, S2, S3. Kenapa? Karena dipanggilnya si pinter. Ada orang paling bejat di kampung tapi besok bikin masjid. Kenapa? Karena dipanggilnya si soleh. Emaknya kalau manggil soleh. Mula-mula nggak nengok orang namanya si Arwan. Oh jadi si soleh. Tapi dia sadar, emak gue manggil gue soleh. Lama-lama mengkristal gitu. Mengkristal. Akhirnya menjadi apa? Menjadi kenyataan. Kita kalau disebut bos, langsung bilang, ya gitulah, gak enak nih, masih dibayarin. Jangan bos, terima. Kita dipanggil haji, belum. Ngapain? Amin aja udah. Amin aja. Udah amin aja. Nah, kembali nih ke kalimat awal saya. Kalimat awal saya balik gitu ke awal. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa berubah. Bisa banget berubah. Dan gak ada urusan sama yang namanya keadaan, situasi. Gak ada urusan. Ada seorang satpam. Bukan satpam ya, pegawai biasa lah. Denger nih ceramah kayak begini di TV. Terus ngomong halu sama bininya. Si Mansur bener apa ya? Kayaknya kalau ngomong sama dia kayaknya enteng aja urusan. Bisa aja gitu, kejadian aja. Terus bininya ngomong, ya jajal. Dia jajal tuh. Bismillah dah. Ini waktu sebelum Covid nih ceritanya. Izin Allah nih cerita. Yalah, bismillah, kita mesti punya omongan yang cakep, mesti yakin kita ini bisa pergi ke tanah suci. Dan jangan mikirin yang lain-lain. Mikirinnya Allah aja. Mikirinnya Allah aja. Udah begitu. Ayo ikutin, dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Oh lihat, kita disuruh yakinnya sama apa? Sama Allah, bukan sama visa, sama kuota. Lah kita orang kecil gini, nggak mungkinnya aja gitu. Mau nggak mungkin gimana? Ya, pergi aja pakai fulus, Ji. Yang ada fulusnya juga, Ji. Belum tentu dapat kuota, Ji. Ya, panjang urusannya. Panjang itu. Bener-bener kagak nyampe itu. Pokoknya titik aja. Gue bisa pergi haji, titik. Gue bisa umroh, titik. Gue bisa punya rumah ini. Gue nggak ngontrak kali, titik. Anak gue bakal kuliah, titik.
Utang gue bakal lunas, titik. Gue nanti bakal nikah, titik. Tahun ini gue bakal punya anak, titik. Titik. Jangan koma. Kalau koma, panjang urusan. Dari mana ya gue nikah ya? Muka kayak begini misalnya. Emang muka lo apa? Anak saya bakalan jadi anak paling soleh sekampung, titik. Jangan mikir, ya ngaji aja dia kagak mau. Ngaji aja, jangan. Titik. Titik. Titik udah. Insya Allah nanti bakal nyampe ke Turki, titik. Nanti bakal nyampe ke Palestina, titik. Jangan pakai koma. Jangan pakai koma. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, si pegawai kecilan nih ngomong, nah, nyampe lah tanah suci, insya Allah. Dan dia nggak mikirin yang lain. Dia doa aja, dia doa. Ya, kalau kata orang kita tuh sejalan-jalannya dia sakit. Pas sakit, dia telepon ke kantornya, kagak bisa kerja. Lah ngapa abis izin? Lah enak badannya. Begitu abis izin nih, enak badannya, tapi udah tanggung izin. Kata bininya ini, Bang, mumpung gak kerja, anterin anak sono ke TK. Anterin anak ke TK. Jadilah si bapak ini nganterin anaknya ke TK. Bininya bilang, tungguin, paling 2 jam. Tungguin, jangan tinggal pulang. Tungguin. Tapi begitu dia mau nungguin, ibu-ibu melulu. Grogi dia. Dia minggir, Pak, ke musola terdekat dari TK anaknya. Kira-kira jam 8 pagi. Apa yang terjadi? Keajaiban Allah Jalla Jalaluhu. Begitu dia masuk nih ke musola masjid di TK anaknya itu, tiba-tiba ada jamaah di dalam masjid berdiri loh. Jam 8 pagi ada jamaah, tidak dalam jumlah sedikit, jumlah yang lumayan. Aneh dong. Di mana-mana jam 8 pagi hari kerja, mana ada cerita ada jamaah. Tapi ini jemaah berdiri menyambut si bapak ini, orang kecil ini. Qala al-badru alaina min saniyatil wada. Kira-kira nih, kalau bapak jadi dia, bingung nggak? Ini nolalain siapa? Nolalain Badru siapa? Bingung dah. Salah nih. Gue bukan ustadz nih. Dia pikir ada acara, terus ada ustadz datang. Orang ini masjid berdiri, orang masjid. Badru. Satu-satu nyalamin. Ada yang makein sorban. Allahu Akbar. Keder dia. Keder, asli keder. Dia nanya, ini ada apa? Salah orang kali. Saya bukan ustaz. Apa kata jamaah masjid? Pak, selamat ya. Bapak dipilih Allah buat pergi umroh. Nah, dia nanya, kok bisa? Jadi tadi habis subuh kongko. Jemaah masjid kongko. Terus tiba-tiba nikung, deng. Kita berangkatin orang yuk, patungan. Kemudian muncul pertanyaan, siapa yang mau diberangkatin? Udah kelar. Imam udah, merbot udah, ustadz di kampung udah, siapa? Ya udah kita tos-tosan aja. Kita tungguin siapa orang yang masuk masjid ini di pagi hari ini. Itulah dia orang yang kita berangkatin. Lah dia yang muncul. Allahu Akbar. Allah. Omongan tuh. Maka saya emang ngomong baik. Kalau kata orang sini mah gitu, ngomong baik. Susah amat sih ngomong aja udah. Besok nih gitu. Besok nih, entar nih, nanti nih gitu. Tahun ini nih gitu. Biarin orang kata begini, orang kata begitu. Yang penting mah kita sih. Kita, jangan sampai kita kagak yakin sama omongan kita sendiri. Saya panggil tuh jamaah. Jamaah siapa yang belum punya anak, sini maju. Ada jemaah maju dia berdua. Pasang suami istri. Udah berapa tahun nikah? Ada 5 tahun Pak Ustaz. Siap. Siapa namanya? Sebutlah namanya si Fulan. Ini si Fulana. Oke. Pengen punya anak? Iya Pak Ustaz. Manggilnya apa sama bini lo? Manggilnya apa ya? Manggil nama kata dia. Nah sekarang dirubah. Mau namain anak siapa? Situ mau namain anak siapa? Kalau nanti lahir anak tuh mau namain siapa? Wah boleh juga kata dia. Ya dah kalau lahir saya mau namain Yusuf kata dia gitu. Oh jangan, ntar lu jadi papa gua. Oke, anggap aja nanti kalau lahir anak lo namanya Yusuf. Mulai sekarang, Mbak, saya bilang Pak, panggil istri Mama Yusuf. Istri manggil suami Ayah Yusuf. Dan dilakukan itu.
Asa kemana-mana, Mama Yusuf, gitu. Ada tamu no, gitu. Ayah Yusuf dicari sama RW, gitu. Dan dia kirim ke grup keluarga, panggil kami dengan Mama Yusuf, Ayah Yusuf. Allahu Akbar ji, kan ucapan doa ya. Tiap saat dipanggilnya Ayah Yusuf, Mama Yusuf, Ayah Yusuf, Mama Yusuf, Ayah Yusuf, jadi loh punya anak. Ih, subhanallah. Nih siapa nih di sini yang masih ngontrak? Ada yang masih ngontrak? Mana? Muka kontrakan mana? Ada? Udah datengin Baba Haji yang punya kontrakan. Tanya sama dia rumahnya mau dijual nggak? Ulang dulu. Kontrakannya nunggak. Kontrakan aja lu nunggak, nawar rumah gua lagi lo. Gitu. Nggak ada urusan, tawar aja. Assalamualaikum Baba Haji. Waalaikumsalam. Izin, nih rumah mau dijual kagak? Gitu. Pala lu. Kata siapa rumah gua mau dijual? Kata siapa ya? Nggak tahu dah. Pokoknya kalau emang mau dijual, biar saya yang beli. Terus apa kata Baba Haji? Lo gitu. Biasa Pak. Biasa itu mah. Kita kalau punya omongan nggak digituin, berarti omongan kita nggak tinggi. Omongan kita kalau mau ngetes tinggi apa kagak, dikecilin apa kagak itu. Kalau sampai lu ngomong terus bilang lo, berarti udah bener. Udah bener. Wih, ntar malam nih Real Madrid lawan Barca gitu. Kata satu bapak kepada bapak yang lain. Terus si bapak yang satu ngomong, nggak mau nonton di TV. Gue maunya nonton langsung di Eropa, di stadionnya Madrid, di stadionnya Barca. Terus gitu, pala lu peang gitu. Nah, kalau ada yang ngomong pala lu peang, itu tanda omongan lu bener. Bener udah, jadiin aja. Sholat malam aja, jadiin doa. Ya, saya pengen selfie di depan stadionnya Madrid gitu. Gue pengen tabokin tuh orang-orang ngecilin kita gitu. Ngomong sama orang. Insya Allah. Nah, harapan tadi RW terhadap klinik, itu omongan, jadi doa. Sampai tadi saya nanya sama Dokter Ratna, ini orang-orang salah kali ya nganggep klinik kita ini klinik umum, sehingga kesannya jadi kayak semua penyakit gitu, kira-kira gitu kalau tadi saya dengar dari RW. Tapi itu bagus, persepsi masyarakat seperti itu pertahankan, jangan didinai, jangan ditolak. No. Kita klinik kelamin. Belum. Oh boleh. Yang punya klinik langsung jangan ditolak, sama, aminkan saja. Siapa tahu ntar yang sebelah bisa jadi klinik umum. Bener, ya udah langsung proses aja. Proses izinnya bismillah, gampang mang, susah Pak. Iya loh, saya hampir ada jadi orang sombong Pak. Kalau nggak punya kita gantungan iman, semua hal kita anggap enteng aja udah. Kagak ada yang sulit, kagak ada yang susah, udah bener. Dan gak ada yang nggak mungkin Pak. Tes Pak. Saya tutup cerita. Pak siapa? Maaf. Pak Buhari. Kalau dia bilang nih, ntar yang jadi pangdam gua masih ada setelan. Setelannya nih, setelan pangdam punya. Ayo ngopi, kira-kira begitu. Ya kalau sekarang kan kasat dia. Pak Nur Hadi kalau besok ente bilang, ntar aneh jadi Kapolda Metro, masih ada potongan. Temen aneh, Didit namanya. Banser bukan. Satpol PP bukan. Pemuda Pancasila bukan. Hansip bukan. Security juga bukan. Dia kepala sopir di Toyota Renekar tahun 98. Ketika kami kumpul, pada nanya, lu mau jadi apa nanti? 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 Dia ngomong, saya mau jadi Kapolri. Nah lo, coba jawabannya, mikir kira-kira ada sambungannya nggak? Sekali lagi saya bilang, Pak Bukhari kalau dia ngomong besok gue mau jadi Dandim, abis itu gue jadi Danrem, abis itu gue jadi Pangdam, abis itu gue mau jadi Kasat, ada potongannya. Nur Hadi, besok gue mau jadi Kapolres, ntar gue jadi Kapolda, ada potongannya. Didit, gue bilang, tentara bukan, polisi bukan, gak pernah jadi Hansip, Satpam, Satpol PP, pemuda Pancasila, Banser, gak pernah. Jadi gak pernah dia pakai seragam ala-ala tentara, gak pernah. Tiba-tiba dia ngomong 98, saya saksi, dengar sendiri dari kuping saya, dia ngomong main jeblak aja. Ntar saya mau jadi Kapolri, saya mauin Zainal ketawa. Kapolri, apa
dia bilang, ada Allah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, ana abduka, ana ala ahdika wa dika mastata'tu, a'udzu bika syarri ma sana'tu. Abulaka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzunubi faghfirli. Dia bilang gitu. Dia baca tuh Sayyidul Istighfar. Apa dia bilang? Kalau orang baca Sayyidul Istighfar, lalu dia punya kepengen, gak bakal ditolak. Kita kaget dengerin. Iya sih, tapi Kapolri. Nah, kan kita ngucap selalu gitu, dipotong sama akal. Kita ngucap dipotong sama pikiran. Kita ngucap dipotong sama hati. Kita ngucap dipotong sama rasa. Enggak bisa, enggak mungkin, enggak, mustahil, enggak. Itu enggak masuk akal. Padahal si Pak Didit ngomongnya apa? Lempeng aja. Ada Allah Ji. Ini menjadi penutup yang manis bahwa ibu bapak bisa menjadi siapa saja. Bisa jadi apa saja. Bisa punya apa juga aja. Dan bisa kemana aja. Kenapa? Karena ada Allah. Sekian tahun kemudian Pak berjalan. Tahun 2012, Bu Ratna, kami dapat undangan dari Pak Didit. Di mana dia 98 ngomong, pengen jadi Kapolri. Saya bakal jadi Kapolri. 2012, kami diundang Pak ke Jakarta Hilton Convention Center. Jakarta Convention Center. Ngapain? Pak Didit ini nikahan anaknya. Tahu siapa yang menjadi besannya? Kapolri. Saya ke rumah dia itu 98. Orang susah kan? Dan sampai 2012 masih orang susah. Kok bisa sejajar dengan Kapolri, satu panggung dengan Kapolri, sama setara dengan Kapolri dalam urusan pernikahan anak-anak mereka? Kira-kira Allah pada saat 98 nih orang ngomong pengen jadi Kapolri, kalau kita boleh ngebayangin, ini ribut di arusnya Allah ribut. Ini orang nggak mungkin banget sebenarnya jadi Kapolri. Tapi baik, dia udah percaya sama aku. Kita cariin cara supaya dia sepantar sama Kapolri. Asli lo, sepantar sama Kapolri. Allah cariin lo. Emang nggak mungkin jadi Kapolri, tapi dideketin. Artinya secara kalimat nyampe udah. Emang dia bukan Kapolri, tapi udah rasa Kapolri. Coba aja dia datang ke Kapolda mana aja, kira-kira begitu, bawa nama besannya, nggak diterima. Waduh, celaka tuh Kapolda. Asik ya tuh. Subhanallah. Kita doa tanah suci minimal Tanah Abang dah. Kita bolak-balik. Betul nggak Ji? Di sana ada korma juga. Ada zam-zam juga. Selamat ya. Keyakinannya Bu Ratna dan kawan-kawan bisa Ustadz. Bisa. Insya Allah nyampe. Udah kelar. Bakal dapet. Dang-dong. Hari ini terwujud. Dan kami memang senantiasa latihan. Jangan ada cerita susah. Jangan ada cerita sulit. Jangan ada cerita nggak bakal nyampe. Jangan ada cerita nggak mungkin. Jangan ada cerita mustahil. Tapi yang penting adalah kita sampaikan ini semua karena ada Allah. Terima kasih Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa nanti ya. Jangan lupa terus menerus punya omongan yang baik. Melihat hujan, ya ini mah dagangan gua nggak laku John. Hujan asik nih, dagang gua bakal ada yang borong gitu. Pokoknya ngomongnya yang baik ya. Ibu nanti dapat surat dari sekolahan. Anak ibu nggak bakalan bisa ikut ujian kalau kagak bayar. Samperin tuh sekolahan. Mau dijual nggak gitu? Macem-macem nyuratin gue, lu gue beli nih gitu. Sebagai orang susah gue tersinggung nih gitu. Asik ya? Kalau kita dikata jelek Ji, kalau kita dikata jelek, cari perempuan paling cakep di kampung, kita kawinin. Itu jawabannya. Jangan marah-marah. Dikata jelek marah-marah, jangan. Dikata jelek, cari orang paling cakep, kawinin dia. Kalau dikata, oh dasar orang miskin lu, udah beli-beliin tuh tanah dia. Itu jawabannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan RKDS Klinik dapat barokah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala dan keluarga besarnya dan berkembang nanti menjadi rumah sakit paling gede. Insya Allah seplanet bumi. Insya Allah, amin. Dan buat ibu bapak semua yang belum haji, amin. Yang belum umroh, amin. Yang utangnya banyak sampai 2021 nggak kelar-kelar, udah ganti laki 3 kali nggak beres-beres. Ya kali begitu ada. Pokoknya tahun ini bukan cuma lunas, tapi kerjaannya datengin warung demi warung. Siapa Ji yang punya utang di warung kamu? Ntar dia bilang, lu doang. Ya, nasib dah.
Buka kartu. Insya Allah tahun ini ibu bapak datang ke warung-warung orang. Mana yang berutang seperti saya dulu berutang, saya tutup. Datang ke sekolah-sekolah. Mana anak-anak yang belum bayaran seperti anak saya dulu belum bayaran, tutup. Allahu Akbar. Saya doain. Datang ke bidan-bidan. Mana orang-orang yang beranak tapi kagak punya duit, bayarin. Datang ke kontrakan-kontrakan. Mana yang pada belum bayar kontrakan, bayarin. Insya Allah bukan cuma lunas hutang, tapi jadi orang kaya raya. Amin. Yang belum hamil, yang belum nikah, yang pada mau nikah lagi, selamat berantem sama bininya. Berantem. Iya, makanya gue bilang selamat berantem. Insya Allah doa yang terbaik. Al-Fatihah. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa li walidina. Terima kasih. Saya Yusuf Mansur, Presiden 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarin aja, ngomong aja. Ngomong sih. Terima kasih. Wah, sini. Sini biar ada fotonya. Memberikan tausiahnya kepada kita. Kita lanjut lagi acaranya. Pemotongan tumpeng oleh pemilik RPDS Klinik Dr. Hajah Ratna Komala Dewi. Mana fotonya? Handphone. Fans TV. Kemudian suami tercinta Pak Febri. Mau 22 ya. Dengan Ustadz Mansur, silakan. Ya. Untuk naik ke atas panggung. Ayo. Untuk acara pemotongan tumpeng. Allahu Akbar. Makasih tuh.